tidak apa-apa, boleh menggunakan video call WhatsApp, silahkan. Jadi ujiannya langsung ya, Bapak Ibu sekalian, ujiannya langsung berempat, tidak seperti pada saat ujian proposal satu-satu, pada saat ujian KTI nanti langsung berempat. Jadi mahasiswa, pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji. Jadi mungkin untuk informasi, kemarin ada permasalahan 2 orang mahasiswa RPL, alasannya karena mereka tidak tahu bahwa harus juga ujian sama pembimbing. Jadi di ujian KTI semua pembimbing menjadi penguji, sama seperti pada saat ujian proposal. Seperti itu. Oke, nah pada saat ujian KTI, pada saat jadwal sudah diberikan pada saat mendaftar, maka di hari dan jam tersebut, contoh ujiannya Pak Mirzon, contoh Pak Mirzon ujian di tanggal 15 Juni jam 9 pagi, maka 15 menit sebelum jam 9, Pak Mirzon silahkan menghubungi pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji. Itu. Jadi kami ini juga berlaku di kelas Belitung dan kelas Akper ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau jadwalnya sudah ditentukan, maka Bapak Ibu mahasiswa menghubungi dosennya paling lambat 15 menit ya, 15 atau 10 menit sebelum jadwalnya, itu menghubungi pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji, dan langsung itu. Nah, kemudian pada saat ujian berlangsung, kalau menggunakan Zoom meeting, Bapak Ibu menjadi host, itu Bapak Ibu buktinya bisa rekaman Zoom meetingnya bisa di-share ke pengelola KTI. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan video call WhatsApp, Bapak Ibu bisa screenshot proses ujiannya. Itu sebagai bukti proses ujian di pengelola KTI. Seperti itu. Kemudian setelah ujian, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan 1 minggu perbaikan. Ya. Oke, ada tambahan? Bapak Ibu dosen? Seperti itu dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise your hand. Silakan Bapak Ibu. Ya, sudah. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? Jadi kami sadar bahwa Bapak Ibu adalah tenaga perawat di rumah sakit, di puskesmas. Ya. Oh, ada Ibu Hesti, raise hand. Silahkan Bu Hesti. Bisa diaktifkan mic-nya. Silahkan Bu. Bu Hesti. Nggak jadi ya? Atau salah klik. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa raise hand-nya, kemudian aktifkan mic-nya, langsung berbicara. Silahkan Bapak Ibu sekalian di kelas Belitung, kelas Akper, dan kelas Poltekkes. Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah pada fix ya, sudah pada paham. Halo Bapak Ibu. Bu, nggak ada suara. Bu Esti bisa aktifkan mic-nya, Bu? Oke. Silakan. Oke, yang lain, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Atau sudah cukup jelas? Saya coba cek dulu dari kelas Belitung. Kelas Belitung, Bapak Ibu yang kelas Belitung, apa ada masalah dari informasi yang saya sampaikan tadi? Kalau tidak ada raise hand berarti tidak ada ya. Yang kelas Akper, ada ya? Nggak ada ya. Yang kelas Akper? Kelas Akper ada permasalahan? Oh, Pak Jun mau berbicara silahkan Pak. Silahkan diaktifkan
mic-nya, Pak. Oke, terima kasih Bu Ati atas kesempatannya Bu Ati. Hanya menambahkan saja dari keterangan Bu Ati, memang semua yang dijelaskan sama Bu Ati udah mencakup untuk mekanisme dan persyaratan bagaimana kita akan melaksanakan ujian KTI nantinya. Hanya saja namun perlu diingatkan kembali bahwa untuk Bapak Ibu sekalian, sebelum 1 hari sebelum melaksanakan ujian itu minimal udah memberikan file yang akan diujikan, file KTI-nya, sehingga penguji atau ketua penguji itu dapat membaca secara maksimal. Berhubung karena ketua penguji itu bukan hanya satu yang diuji biasanya untuk 1 hari itu, namun ada beberapa mahasiswa yang harus diuji. Kemudian untuk di WA, untuk yang menggunakan WhatsApp, itu PowerPoint-nya boleh dikirimkan saja melalui file, sehingga bisa dibaca dan bisa dinilai PowerPoint-nya. Kalau misalnya dari Zoom meeting, itu kan bisa terlihat dia menggunakan langsung. Tapi kalau misalnya dari WA, bisa menggunakan file saja, PowerPoint-nya, sehingga bisa dinilai. Mungkin itu saja tambahannya, Bu Ati. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Jun. Ya, memang benar saya lupa ya. Jadi filenya ketika Bapak Ibu sudah mendaftar di tanggal 9, 10, 11, sudah dapat tanggal ujian, maka minimal sehari sebelum ujian, Bapak Ibu silahkan kirimkan filenya yang mau diujiankan, KTI, full KTI dengan PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya tetap dikirimkan ke email ataupun ke WhatsApp tergantung dari permintaan Bapak Ibu pembimbing. Nah, pembimbing dan penguji. Nah, pada saat ujian berlangsung, kalau pakai Zoom meeting itu bisa memaparkan PowerPoint-nya, tetapi kalau pakai WhatsApp, silakan Bapak Ibu juga mengirimkan WhatsApp-nya mengirimkan PowerPoint-nya ke WhatsApp. Oke, masih ada pertanyaan? Tadi baru saja saya share di chat itu daftar hadir, silahkan Bapak Ibu diisi ya daftar hadirnya, daftar hadir online-nya, supaya bisa terdata siapa saja yang masuk di Zoom meeting ini. Oke. Bapak Ibu masih ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri? Ya. Halo. Ya, silahkan Bu Eni. Saya langsung menyambung saja terkait ada dua mahasiswa bimbingan saya yang masih punya terhutang proposal. Iya. Sekedar menyampaikan sekaligus mengupayakan dua orang ini. Semoga dengan saya menyampaikan ini mungkin yang bersangkutan termotivasi untuk bisa segera menyelesaikan proposalnya, karena yang KTI-nya juga tetap sambil berjalan dengan harapan ketertinggalan itu minimal. Tapi dua orang ini, dari satu orang hari ini sudah berusaha nanti mengatur ulang jadwal untuk proposal, kemudian yang satu orang no respon sama sekali. Halo? Oke Bu, halo? masih sip. Kemudian maksud saya begini, ketika misalkan mahasiswa yang bersangkutan yang pertama yang sudah mau proses ini bisa menyelesaikan, oke, sambil jalan bisa. Tapi yang satu orang ini saya agak kesulitan karena tidak ada respon setelah menghubungi saya memberitahukan ada pertemuan dengan Fajur, ada perjanjian, yang bersangkutan tidak merespon lagi apakah membuat perjanjian kapan akan melanjutkan atau bagaimana. Tapi justru di proses KTI hasil reviewnya mengirimkan. Nah, saya sendiri bingung sebagai pembimbing gitu untuk mengingatkan, mengejar orang ini, sehingga saya sangat berharap bila ada rekan atau mahasiswanya langsung yang mendengar ikut Zoom meeting ini untuk segera menyelesaikan, sehingga maaf saya sebagai pembimbing pun bisa berusaha maksimal membantu, tapi mahasiswa bersangkutan juga harus berusaha sesuai dengan koridornya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Ati. Oke, terima kasih Bu Eni. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu sekalian,
bahwa ketika Bapak Ibu masih ada tunggakan di proposal kemarin, itu mohon diselesaikan sembari proses untuk ujian KTI ini tetap berjalan. Ya, tetap proses ujian KTI tetap berjalan. Jadi utamanya kedua mahasiswa kemarin yang dipanggil langsung ke Poltekkes,